Mari kita berdoa. Doa sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mengucap syukur karena kami ada sampai hari ini. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk memulai pembelajaran ini, biarlah Engkau hadir di hati kami masing-masing untuk memimpin kami. Tolong supaya koneksi jaringan berjalan dengan baik dan kami dapat melaksanakan seluruh aktivitas kami dengan baik. Berikan kekuatan, kesabaran kepada anak didik kami, orang tua maupun seluruh guru-guru ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, kita langsung saja mulai pembelajaran kita. Kita akan sambung pelajaran kita minggu lalu. Kenapa saya berharga di hadapan Tuhan? Minggu lalu saya sudah dengar jawaban kalian. Kenapa kamu berharga bagi orang tuamu? Kenapa kamu berharga bagi mama dan papa? You are special in the sight of God. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Oke, sekarang kita akan mulai kenapa saya berharga di hadapan Tuhan. Si Lovely kemarin, minggu lalu si Lovely menjawab, kenapa kamu berharga bagi orang tuamu, Lovely? Lovely menjawab, because we are, karena kita adalah darah dan daging orang tua kita. Ya, itu jawaban yang bagus. Kenapa kamu berharga? Karena kamu darah dan daging orang tua. Darah dan daging itu artinya anak. Kamu adalah anaknya. Ya, mama, papa punya mobil 2 atau mobilnya 3, rumahnya 5 atau ladangnya banyak. Tapi kalau ditanya orang tua, mama, papa mana yang lebih berharga? Apakah mobil mama? Apakah rumah papa? Apakah ladang mama? Apakah perhiasan mama? Yang mana lebih berharga? Pasti mereka akan jawab, kamu. Kenapa mama? Kenapa saya berharga? Karena kamu adalah anak mama. Pasti mereka jawab begitu. Karena kamu adalah anak papa dan mama. Gitu jawabannya. Loh, kenapa anak papa dan mama? Ada apa istimewanya? Karena ada bagian dari diri orang tua yang ada pada kita. Kalau dilihat Miss, dilihat wajah saya mirip seperti mama. Kalau orang lihat wajah saya, mirip mamanya ya. Sekarang Hirenimus kamu mirip siapa? Mirip mama atau papa? Atau matanya mirip papa, hidungnya mirip mama? Sepertinya kalau dilihat saya kayak bapak saya. Apli, kamu mirip siapa? Mungkin apa? Alisnya kali ya, mirip mama atau wajahnya yang mirip papa gitu. Banyak orang yang bilang Miss mirip mama. Kamu mirip mama ya? Oke. Kian, kamu mirip siapa? Mirip papa atau mirip mama? Mirip bapak, Miss. Papa ya. Ada yang bilang begini, oh dia itu kebiasaannya mirip papanya. Kalau minum susu harus sedikit ditaruh coklat ke dalam. Sama kebiasaannya, mirip papanya. Oh itu mirip mamanya. Kalau tidur dia selalu hadap ke kiri atau ke kanan, kebiasaannya sama. Oh itu mirip mamanya, suka minum jus apukat. Nah, gitu, siapa coba? Glenn Timothy, kamu mirip siapa? Kalau ditengok-tengok kayaknya mirip papa. Mirip papa ya. Edelin mirip siapa Edelin? Mirip papa, Miss. Mirip papa ya. Kevin, kamu mirip siapa Kevin? Mirip mama atau mirip papa? I don't know, Miss. Kamu nggak tahu mirip siapa? Mirip kakek atau nenek? Nggak pernah, Pak. Nggak ada yang pernah bilang. Mungkin matanya mirip seperti mama mungkin, atau hidungnya, atau bibirnya mirip bibirnya mama atau papa. Ada bagian dari diri kamu yang mirip sama orang tuamu karena kamu anaknya. Yosepa, kamu mirip siapa? Bapak, Miss. Bapak ya. Apanya yang mirip bapak? Wajahnya atau matanya atau hidungnya? Matanya, Miss. Matanya ya. Kalau wajahnya mirip bapak juga atau mirip mama? Ya, mirip bapak. Berarti semuanya ya, hampir semuanya mirip bapak ya.
Ada yang begini, ada yang bibirnya mirip papa, matanya mirip mama. Ada yang begitu. Gogo si Hombing. Mirip mama, Miss. Apanya yang mirip mama? Matanya, hidungnya? Semua. Semua. Contoh, kalau dilihat si Gogo, dilihatlah mamanya ya. Oh, kalau udah saya lihat si Gogo teringat dengan mamanya gitu ya kata orangnya. Pramita, kamu mirip siapa? Kalau pipinya mirip papa, kalau mata sama bibirnya mirip mama. Oh, berarti ada bagian diri papa dan ada bagian diri mama, kamu ambil semuanya ya. Sama kamu semuanya. Itu dia. Oke, kalau saya semua saya ambil punya mama saya. Matanya, hidungnya, bibirnya. Tapi kalau prinsip saya ngambil prinsip papa, ya, gitu dia. Oke, si Alexandra, kamu mirip siapa? Mukanya mirip papa, tapi kulitnya mirip mama. Mukanya mirip papa, kulitnya mirip mama, putih ya. Papa berarti manis. Berarti sama. Oke. Claudia kamu mirip siapa? Kata orang-orang mirip papa. Mirip papa semuanya, mirip papa. Iya, Miss. Wajahnya semua ya, ambilnya. Ica Barus, kamu mirip siapa Ica? Mirip siapa Ica? Mirip papa. Beatrix mirip siapa? Mirip mama atau mirip papa? Mirip papa, Miss. Semua mirip papa ya, wajah, mata, hidung gitu ya? Ya, Miss. Oke. Kenapa kamu berharga bagi orang tuamu? Karena kamu anaknya. Ada bagian dari diri orang tuamu yang ada pada kamu. Itu dia. Jadi kenapa kita berharga bagi Tuhan? Karena ada bagian dari diri Tuhan yang ada pada kamu dan Miss. Apanya? Napas Tuhan. Itulah mengapa kita sangat berharga. Karena ada napas Tuhan dalam diri kita. Ya, tadi lalu si Lovely bilang, karena saya darah dan daging. Kita diciptakan dengan napas Tuhan. Tuhan Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, lalu dihembuskannya lah napas hidup ke dalam hidung manusia itu. Jadi kita diciptakan dengan napas Tuhan, diciptakan dari debu, lalu supaya debu itu bisa hidup, supaya manusia debu tanah itu bisa hidup, Tuhan menghembuskan napasnya kepada manusia, ya, sehingga manusia itu hidup. Itulah mengapa kita sangat berharga, karena ada bagian dari diri Tuhan yang ada pada kita. Ya, langit, matahari, bulan, bintang semuanya besar-besar, tapi itu semua sama Tuhan, yang berharga hanyalah manusia. Ya. Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia bersalah dan harus dihukum mati, Tuhan tebus manusia dengan darahnya sendiri. Tuhan itu roh, dia tidak bisa mati, roh tidak bisa mati. Bagaimana caranya supaya dia bisa menebus manusia? Dia harus jadi manusia untuk mengganti kita. Ya, manusia yang bersalah jadi Tuhan mengubah dirinya. Tuhan menjadi manusia supaya bisa menebus kita. Dan kita ditebus dengan darahnya. Darah Yesus di kayu salib. Sehingga manusia itu adalah napas dan darah Allah. Napas diciptakan dengan napasnya, ditebus dengan darahnya. Napas dan darah. Kamu adalah napas dan darah orang tuamu, darah daging. Itu artinya anak. Siapakah manusia itu? Buka Mazmur 82 ayat 6. Baca Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ya, aku sendiri telah berfirman. Siapa aku di situ? A huruf besar, berarti Tuhan.
Tuhan berfirman, kamu adalah Allah. Ya, kamu adalah Allah. Allahnya huruf kecil Allahnya ya. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Kamu punya orang tuamu manusia, berarti kamu adalah anak manusia. Anak manusia atau anak monyet? Manusia lah, Miss. Masa anak monyet? Ya. Anak manusia. Karena apa? Karena orang tua kita manusia. Kalau orang tuanya tadi monyet, anaknya ya anak monyet gitu ya. Karena kalau monyet, Miss, swing makannya pisang aja, Miss. Iya. Kalau Tuhan kita itu, Allah kita itu adalah Allah, maka kita adalah anak Allah. Ya, Allah, Bapa kita adalah Allah, Bapa kita adalah Tuhan, maka kita adalah anak Tuhan, bukan anak hantu ya. Karena Bapa kita bukan hantu, ataupun bukan iblis. Kalau Bapa kita iblis, maka kita anak iblis. Tapi kalau Bapa kita Tuhan, maka kita anak Tuhan. Mazmur 82 ayat 6, Tuhan sendiri berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Karena kita diciptakan oleh Allah, mirip dengan Tuhan. Loh, apanya yang mirip? Si Lapli tadi mirip Papa, Miss mirip Mama. Si Alexandra mirip Mama, wajah Papa. Kalau kita mirip apa dengan Tuhan? Tuhan itu roh. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan itu bentuknya. Ya, karena dia roh. Sementara kita ini tubuh. Kita ini manusia roh yang dibungkus dalam daging. Ini daging kita, ada tubuh kita. Ya, sementara Tuhan itu roh. Lalu apa yang mirip dengan Tuhan? Apakah mirip wajahnya, mirip matanya, mirip hidungnya, atau mirip bibirnya? Bukan. Tapi mirip sifatnya. Imago Dei artinya aku diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Aku diciptakan mirip dengan Tuhan. Apanya yang mirip? Sifatnya. Sifatnya mirip. Contoh sifat Tuhan. Tuhan itu jujur. Lalu dia menciptakan manusia mirip dengan dirinya, adalah manusia yang jujur. Ya, diciptakannya kita manusia jujur. Awalnya manusia itu diciptakan Tuhan adalah manusia yang jujur. Tapi karena manusia suka banyak alasan, suka berdalih, akhirnya dia tidak jadi jujur lagi. Yang kedua, Tuhan itu adil. Diciptakannya lah manusia mirip dengan sifatnya, adil. Contoh, Kevin sama si Yosefa. Kevin, Yosefa, ya, saya punya 10 coklat. Saya bagi sama si Kevin 2, sama si Yosefa 8. Kevin, kamu mau? Mau aja sih. Mau ya, si Yosefa 8. Yosefa mau dapat 8, si Kevin 2. Enggak, Miss. Kenapa? Aturan senanglah Yosefa. Kamu sudah dapat banyak. Kenapa tidak mau? Enggak adil. Kasihan si Kevin ya. Tapi si Kevin. Atau gini deh, gini. Kevin, saya mau kasih nilai ini. Nilai untuk agama. Semuanya saya kasih nilai agama 100. Tapi sama si Kevin 60. Mau tidak? Kamu dapat 60, si yang lain semua 100. Mau? No lah, Miss, I don't know. Kenapa? Mungkin nilai jelek semuanya. Nggak adil ya? Nggak adil. Hieronymus dengan si Gogo. Gogo, saya mau bagi-bagi nilai nih, gratis nilainya. Ya. Gogo saya kasih 80, si Hieronymus 50. Mau tidak Hieronymus? Kita harus adil. Enggak mau ya, karena enggak adil ya. Oke, Gogo. Ya, Miss. Gogo mau? Mau Apa, Miss? 10, Sirenimus 50. Enggak adil, Miss. Enggak adil ya. Itulah contohnya bahwa manusia juga suka keadilan, sama sifatnya dengan Tuhan. Tuhan itu jujur, Tuhan itu suka keadilan, ya. Tuhan itu kasih. Tuhan itu kasih. Dia memberi hujan kepada orang yang baik dan juga kepada orang yang jahat.
Lihat orang tuamu, contoh orang tua yang penuh kasih. Mereka sediakan makanan kamu di sekolah, kalau sakit kamu diobati, ya, sampai sebesar gini dirawat. Contoh kasih orang tua. Ya, orang tua penuh kasih. Begitulah Tuhan menciptakan manusia. Tuhan itu kasih, sehingga Dia ciptakan manusia penuh kasih. Time is running out. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih membahas aku berharga bagi Tuhan. Jawabannya tadi, kenapa saya berharga di hadapan Tuhan? Karena saya diciptakan mirip dengan Tuhan. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita diciptakan sama sifatnya dengan Tuhan. Tuhan itu kasih. Kita juga diciptakan punya kasih. Tuhan itu jujur. Kita juga diciptakan manusia yang jujur. Tuhan itu adil. Kita juga diciptakan manusia yang suka keadilan. Ya, itulah mengapa kita berharga bagi Tuhan, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, ada bagian dalam diri Tuhan yang ada pada kita. Sama seperti kamu, karena kamu anak orang tuamu, ada bagian dalam diri orang tuamu yang ada pada kamu. Ya, jadi ada bagian dalam diri Tuhan yang ada pada kita. Apa itu? Napas Tuhan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ditebus dengan darah Tuhan. Jadi manusia ini sebenarnya adalah napas dan darah Tuhan. Iya dong, diciptakan dengan napas, ditebus dengan darahnya. Ya, napas dan darah sama dengan anak Tuhan. Kamu anak mama dan papa. Jadi kita anak Tuhan, bukan anak hantu ataupun anak monyet, ya. Jadi kalau si Charles Darwin bilang manusia itu berasal dari monyet, ya mana mau kita si Charles Darwin aja yang jadi monyet, ya kan? Itu ada orang Inggris yang bilang manusia itu adalah berasal dari monyet. Manusia berasal dari debu tanah. Manusia berasal dari debu tanah, tapi ada napas Tuhan yang ada dalam diri manusia itu. Ya, sudah mengerti ya? Waktunya sudah hampir habis. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Yang mimpin kita berdoa Alexandra. Sebelum doa, Tuhan Yesus, berkatilah kami pada hari ini. Kau sudah memberikan kami kepintaran, kesabaran. Tuhan Yesus juga berkatilah Miss kami agar Miss kami bisa sabar dalam mengajarkan kami, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena koneksi jaringannya tidak ada terputus-putus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga hapuskanlah virus corona agar kami bisa kembali ke sekolah, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Senang berjumpa dengan kalian.